Untuk memantapkan keimanan atau keyakinan para pengikut oleh Allah itu, para nabi dan rasul sering atau bahkan senantiasa disertai dengan bukti-bukti yang nyata yang kadang di luar nalar gitu ya. Yang kita kenal dengan istilah mukjizat ya. Jadi setiap nabi dan rasul itu mesti membawa mukjizat untuk meyakinkan bahwa beliau itu, nabi dan rasul itu benar-benar sebagai utusan Allah. Nah, mukjizat itu kaya yang Jawa ki ya pangeram-eram ya. Jadi orang itu yang apa ya? Yang melihat mukjizat yang ditampilkan oleh para nabi dan rasul itu pasti terheran-heran. Seakan-akan kuwi dudu gaweane menungso gitu. Nah, tapi kadang itu para sahabat atau para yang akan didakwahi oleh nabi dan rasul itu sosoknya ora gelem langsung beriman gitu. Sok ngeyel gitu. Nah, ini ada satu mukjizat yang luar biasa ya, yang ingin saya sampaikan ini, mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam ketika para pengikutnya yang setia itu jaluk dikirimi panganan langsung saka langit. Nah, ini yang luar biasa ya. Ini dalam kaitannya dengan asbabun nuzul penamaan surat Al-Maidah ya. Al-Maidah itu kan hidangan ya, panganan ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu sampai diabadikan sebagai nama salah satu surat, yaitu surat yang kelima dalam Al-Qur'an. Nah, itu teman-teman. Dulu para sahabat Nabi Isa dari kaum Hawariyin ya, kaum Hawariyin itu kan terkenal dari mereka itu orang-orang miskin ya, orang-orang miskin. So, dadi mbayangke panganan ngono kuwi entuk pangan ki wis seneng ya. Sehingga mereka itu sempat meminta kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, apakah bisa Tuhanmu itu menurunkan makanan dari langit untuk kami? Jadi jaluk iki panganan ya. Jalurnya panganan. Nah, kemudian Nabi Isa itu yo gimana ya, wong namanya melihat sahabatnya dia luwe yo randuwe panganan gitu. Tapi jawaban Nabi Isa itu standar gitu, karena Nabi ya, yang beliau ajarkan itu hanya ketawakalan dan ketaatan gitu kepada Allah. Sehingga ketika sahabatnya itu minta makanan tur langsung dari langit ya, itu Nabi Isa itu hanya menjawab, bertakwalah kamu itu kepada Allah ya, jika kalian itu orang beriman. Nah, para sahabat juga menuntut lagi lah, kita itu butuhnya makan ya. Kulo niku luwe pengen mangan kok bertakwa. Kalau bertakwa gampang ya. Tapi kalau orang duwe mangan, nah terus piye sing arep bertakwa? Ini kan kadang jadi alasan kita ya. Wiwit zaman biyen ya. Zaman biyen. Jadi sing dipikir iki mung mangan. Cobain saiki. Saiki namanya tuntutannya duit. Mungkin tadi ya Isa, Tuhanmu apa iso ngetokke duit kok langit. Yen awake dhewe. Kadang ngono kuwi. Andek ben mikir iki mangan ora mikir duit. Iso mangan wis alhamdulillah. Saiki mikir mangan, iso mangan sih mikir liya-liyane. Jadi ora tau iso pas. Nah, kemudian setelah dijawab oleh Nabi Isa seperti itu, para sahabat itu masih menuntut, "Kula niku pengen maem." Ya, kula niku pengen maem, kula niku luwe dan sebagainya. Akhirnya setelah didesak seperti itu, ya terus Nabi Isa itu mohon kepada Allah ya, dalam ayat yang ke berapa itu, 114 ya. Karena ini kaitannya dengan surat Al-Maidah itu kan mulai ayat yang ke 112 sampai 115 ya. Itu di sana dikatakan seperti itu. Sehingga Nabi Isa berdoa, bermohon kepada Allah ya, agar permintaan sahabat-sahabatnya itu dipenuhi, agar makanan itu turun benar langsung dari langit. Orang kita tapi
kira-kira mengko setelah panganan kuwi turun langsung dari langit tenan kuwi apa mereka itu terus kuat imannya apa yo tetap ngeyel kafir gitu. Itu kan sampai terus diancam tuh dalam salah satu hadis Nabi ya, bahwa termasuk salah satu dari tiga besar ya, termasuk salah satu dari tiga besar yang akan mendapatkan dosa yang sangat besar itu adalah kaumnya Nabi Isa yang masih tetap kafir setelah melihat makanan itu, hidangan itu turun langsung dari langit. Wis dibuktikan ngantek kaya ngono kok cek kafir. Kui akan mendapatkan azab yang manusia sebelumnya itu nggak akan pernah merasakan. Ya, itu sampai saat disabdakan Rasulullah. 3 orang yang mendapatkan siksa yang paling berat adalah yang pertama orang munafik, yang kedua kaumnya Nabi Isa setelah melihat makanan turun dari langit kok tetap kafir, dan juga Fir'aun dan bala tentaranya. Itu yang 3 hal yang mendapatkan siksa yang sangat berat. Nah, doa Nabi Isa, teman-teman, doa Nabi Isa yang dikabulkan oleh Allah itu termaktub dalam surat Al-Maidah itu sendiri di ayat yang ke-114 ya. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini doa yang langsung dipanjatkan oleh Nabi Isa yang ketika mendapat desakan dari sahabatnya untuk minta makanan langsung dari langit ya. Ini yang dimohonkan langsung kepada Allah. Kemudian Allah langsung menjawabnya, inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Ini satu bentuk pengabulan doa tapi juga dengan peringatan ya. Jadi Allah itu langsung mengabulkan permintaan Nabi Isa untuk memenuhi permintaan sahabat-sahabatnya, tapi juga diberi peringatan juga. Iki tak kei, tak dunke panganan ko langit. Tapi perlu diingat, yen wis dikei bukti nyata kaya ngene, atase panganan wis mudhun ko langit. Kok kuwi cek kafir, kok kuwi cek ora percaya Gusti Allah, maka peringatane mengko bakal mendapatkan siksaan, bakale arep mendapatkan azab kuwi kerasnya belum pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya. Wah, jadi azabnya ngeri ya. Jadi kan mukjizat sing luar biasa kan. Ya awake dhewe wis pangrame-rame. Natase ning padang pasir, ora enek woh-wohan, ora enek wit-witan, panganan ki teko dhewe saka langit. Nek ben pang ngono-ngono kuwi malah sosok darane sihir. Ketika ditunjukkan mukjizat sing ngedapi-dapi ngono kuwi malah ya ora gelem percaya neh. Maka dalam hadis tadi itu kan diancam sahabat Nabi Isa sing weruh panganan mudhun ke langit ning kok tetep kafir lah kuwi wis siksane sak pol-pole. Dadi sing ngono kuwi ya, mungkin bedane biyen karo saiki. Kalau biyen kuwi zaman nabi-nabi kuwi bisa didukung dengan mukjizat yang dilihat langsung, tapi mereka itu masih tidak mau percaya. Tapi orang-orang yang beriman sekarang ini ora usah nganggo mukjizat langsung, diceritani tok lho percaya. Luar biasa keimanannya ya. Kita keimanannya kepada Al-Qur'an itu luar biasa. Mung diceritani dari Al-Qur'an, kita tuh percaya semuanya. Ini bukti kalau keimanan kita itu sangat luar biasa. Jadi berarti paling ngedapi-dapi ya. Paling ngedapi-dapi itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya meskipun itu di eranya masing-masing ya, karena memang Allah itu kan membuat mukjizat itu beda-beda. Nabi satu, Rasul yang satu dengan yang lain
Karena beda zaman ya beda mukjizat.